Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Ayu Madi Wulandari dari kelas B1 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan mengajak salah satu siswi SD dari SD Negeri 4 Kemenuh untuk melaksanakan karya wisata yaitu ke objek wisata peninggalan sejarah atau peninggalan purbakala yaitu objek wisata Yahulu. Objek wisata Pura Yahulu ini berada di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Nah, mari simak video berikut ini. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu pura peninggalan sejarah, di mana pulau ini dijadikan Pura Subak, di mana Pura Subak tersebut adalah pura yang ada di sekitaran sawah, di mana digunakan oleh masyarakat untuk pura, kemudian untuk diberikan kemakmuran terhadap pertanian para masyarakat di sini. Nah, bisa dilihat di belakang kita ada beberapa peninggalan sejarah atau bangunan-bangunan serta tempat-tempat pertapaan dan relief terdahulu. Nama Yahulu ini berasal dari tempat ini. Nah, Ayu bisa lihat apa aja sih yang ada di dalam sana? Ayu melihat air yang mengalir dari sini. Nah, jadi benar sekali. Nama Pura Yahulu ini berasal dari air yang mengalir dari sebuah gentong. Yahulu berasal dari kata yang berarti air dan hulu berarti gentong. Nah, jadi Yahulu berasal dari air yang mengalir dari gentong. Nah, air ini digunakan sebagai sarana upacara adat istiadat atau upacara keagamaan oleh masyarakat tertentu. Nah, air ini tidak boleh digunakan secara sembarangan dan kita tidak boleh masuk ke dalam air ini. Nah, selanjutnya di sebelah sana, selanjutnya yang Ayu lihat sekarang yaitu terdapat dua tumpukan. Nah, di sini digunakan sebagai tempat pertapaan oleh raja berdahulu. Nah, Ayu bisa lihat ada dua tumpukan di sini. Nah, selanjutnya yaitu yang paling menarik di sini yaitu gambaran-gambaran di dinding ini yang disebut dengan relief. Nah, relief Yahulu ini menurut sumber yang pernah dibaca dibuat pada tahun 14 atau 15 Masehi. Ini dibuat sebagai penghormatan terhadap raja berdahulu. Tetapi cerita di balik semua gambar-gambar relief ini itu belum sepenuhnya diketahui dengan jelas. Nah, ada sebuah cerita juga di mana relief ini itu dibuat oleh Kebo Iwo dengan menggunakan kuku-kukunya. Relief ini itu ditemukan tahun 1925 oleh penggawa dari Ubud. Nah, kemudian penggawa tersebut memberitahu kepada seorang atau kolonial Belanda dan relief ini dikatakan sebagai peninggalan sejarah atau peninggalan purbakala. Nah, Ayu bisa lihat gambar apa saja sih yang ada di gambar atau relief mimik ini. Ayu melihat orang-orang yang sedang melakukan aktivitas. Nah, betul sekali. Nah, di sini relief ini menceritakan
dicatatkan sebagai relief terpanjang di Bali pada masanya. Nah, relief ini juga dikatakan dibuat pada hampir sama dengan pembuatan sebuah candi di Prambanan. Seperti itu. Nah, cara membaca gambar-gambar atau cerita dari relief ini yaitu dari utara ke selatan. Nah, langsung saja kita dari utara. Itu cara membaca relief ini yaitu dari utara ke selatan. Nah, yang pertama yaitu ada seorang laki-laki yang sedang mengangkat tangan kanannya. Kemudian ada seorang laki-laki yang sedang membawa atau mungkin membawa periuk dan berjalan di dalam seorang wanita. Selanjutnya yang seterusnya yaitu seorang laki-laki yang sedang membaca pintu. Selanjutnya yaitu ada relief seorang laki-laki yang sedang menunggangi kuda dan di depannya yaitu laki-laki yang menunggangi kuda tersebut diserang oleh harimau dan orang yang di depannya ini yaitu sedang menghalau harimau yang menyerang laki-laki berkuda tersebut. Kemudian tangan kirinya digigit oleh harimau. Kemudian yang di sebelah seorang laki-laki yang sedang membawa cangkul dan seorang perempuan yang sedang duduk di atas batu. Kemudian relief yang menceritakan alisnya tersebut yang mengartikan dia sedang marah. Kemudian yang selanjutnya adalah relief. Nah, relief ini dikatakan sebagai sebuah tapi belum tentu menjelaskan secara jelas bahwa relief ini adalah yaitu relief seorang laki-laki yang sedang membawa atau memikul binatang atau buruannya. Kemudian di depannya ada seorang perempuan yang sedang memegang ekor kuda yang ditunggangi oleh seorang laki-laki. Yang terakhir adalah sebuah patung Ganesha. Yang selanjutnya yaitu ada dua orang laki-laki yang sedang memikul hewan hasil buruannya. Kemudian di depannya ada seorang perempuan yang sedang memegang ekor kuda yang ditunggangi oleh seorang laki-laki. Yang paling di ujung selatan merupakan sebuah patung Ganesha. Nah, menurut Aryo gimana sih cara kita untuk menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah seperti ini? Terus Aryo, kita tidak boleh merusak gambaran milik ini, menjaga lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan atau mengotori tempat yang ada di sini, dan kita harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, itu benar sekali, kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah seperti ini dan dimanapun. Kita tidak boleh mencoret-coret relief atau gambar-gambar di sini, mencontoh gambaran atau relief di sini, kemudian tidak boleh membuang sampah di lingkungan sekitar maupun dimanapun, karena itu dapat merusak lingkungan sekitar peninggalan sejarah dan peninggalan sejarah tersebut. Nah, karena ini merupakan peninggalan sejarah, jadi harus dijaga dengan baik karena untuk nantinya kita dapat belajar tentang sejarah terdahulu bagaimana. Kemudian kita bisa nanti kita punya adik, kita bisa kasih tahu bagaimana sejarah dari itu. Nah, itu sangat baik dan harus tetap dijaga.